Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep psikologi yang berkembang di Asia dengan anggota Mbak Ismi Afrianti, Pak Muhammad Siyahudin, saya sendiri Rizka Audia, dan Tasya Putri Hasanah. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi yang berkembang di Asia Tenggara, yaitu terutama di Filipina dan di Indonesia sedikit. Kami akan menjelaskan tentang konsep psikologi yang berkembang di Asia itu salah satunya di Asia Tenggara yaitu konsep psikologi indigenous. Psikologi Indonesia itu merupakan ilmu yang bersifat ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Maksudnya, psikologi Indonesia itu meneliti atau berteori sebuah hegemoni yang positif tentang ilmu psikologi yang konteksnya di mana masyarakat itu tinggal. Jadi di mana masyarakat itu tinggal, kita mengambil teorinya, konteksnya dengan perilaku atau dengan kejiwaan masyarakat sendiri. Yang nantinya ketika kita membuat sebuah teori tentang konsep ini, konsep indigenous ini, itu pas pada objek materialnya atau pada manusianya itu sendiri yang akan merepresentasikan realitas dan fenomena di masyarakat itu. Sedangkan psikologi Indonesia ini mengandung sistem pengetahuan untuk merefleksikan fenomena perilaku dan psikologis dalam konteks keaslian manusia itu sendiri. Nah, dan sedangkan kerangka berpikir konsep psikologi Indonesia itu yaitu menjabarkan hubungan atau relevansi antara teori mainstream, yaitu teori psikologi yang lebih ke barat-baratan, yang sebelumnya terlebih dahulu berkembang di dunia atau di Asia juga atau di Eropa, dengan konsep mainstream itu timbul ke konsep psikologi Indonesia ini untuk mengkonsensus ilmu psikologi dan wawasan perilaku dan muncul dari suatu budaya. Nah, jadi konsep mainstream itu jadikan landasan berpikir, tetapi konsep dasar berpikirnya itu konsep kejiwaan atau fenomena perilaku masyarakat yang ada, yaitu kalau dulu pertamanya itu di Filipina, itu fenomena di Filipina. Kadang orang mengatakan konsep indigenous ini lebih ke konsep budaya atau psikologi budaya atau psikologi lintas budaya. Mungkin ada kesamaan, di situ ada kesamaan. Ada kesamaan sedikit tentang penelitiannya, lebih ke sains budayanya. Tetapi psikologi Indonesia itu menekankan pada orisinalitas konsep-konsep yang ada pada suatu budaya tertentu. Dan psikologi Indonesia itu bagian dari tradisi atau sains atau ilmu budaya. Cuman dia bagian dari ilmu budaya, yaitu yang berkaitan atau mendorong keterkaitan antara manusia dengan sosial sainsnya, social sciences-nya. Adapun starting point-nya dalam penelitian indigenous itu yaitu indigenous without dan from within, from without dan from within. Jadi psikologi indigenous itu bisa jadi pemikirannya itu dari luar masuk ke dalam teorinya, atau bisa jadi pemikirannya dari dalam masuk keluar. Dari dalam konsep di Asia itu masuk keluar, itu berkembangkan orang melihat bagaimana psikologi Indonesia itu berkembang. Adapun tujuan dari psikologi Indonesia itu menemukan teori atau hukum yang bersifat universal, namun demikian proses untuk mendapatkannya secara kualitatif berbeda dengan
psikologi mainstream. Dengan psikologi indigenous itu paradigmanya keilmiahan transaksional yang memandang individu sebagai agen dari tindakannya dan agen kolektif dari budayanya. Nah, di mana di dalam model transaksional perilaku manusia dapat dijelaskan dalam term atau seperti tujuan yang diatur untuk dirinya sendiri, kemampuan yang mereka kembangkan, keyakinan mereka, perilaku mereka, atau hasil dapat membentuk perilaku mereka sendiri. Setiap individu tersebut adalah agen yang mendorong untuk mengendalikan hidupnya dan mencapai tujuan yang diinginkan serta menghindari akibat yang tidak diinginkan. Makanya psikologi indigenous ini dikembangkan oleh dalam sejarahnya di Filipina itu di Asia dikembangkan oleh Enriquez. Enriquez itu yaitu muncul pada tahun 1960-an ketika di University of the Philippine Community Development Research Council. Sedangkan ide-ide tersebut berkembang pada 1971. Dia sendiri yang mengembangkan, kemudian berkembang luas yaitu pada tahun 1993-an. Adapun di Indonesia sendiri itu kita tidak mendapatkan secara pasti kapan psikologi Indonesia itu berkembang. Akan tetapi di Indonesia sendiri sudah terbentuk Center for Indigenous and Cultural Psychology yaitu CICP di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan itu dijadikan tonggak awal kehadiran psikologi indigenous di Indonesia secara resmi, yaitu pada bulan Januari 2010. Pada tahun itu pertamanya di CICP telah berhasil menyelenggarakan The Fifth International Conference of Indigenous and Cultural Psychology atau ICICP, yaitu di Yogyakarta, yang mendatangkan sekitar 306 ilmuwan psikologi dari berbagai negara. Dengan kehadiran CICP itu akan mendukung ilmu psikologi dan umumnya dan psikologi indigenous sendiri pada khususnya Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang pernah menghadiri tersebut yaitu Profesor Fathur Rahman, Prof. Jamaluddin Ancok, Dr. Wartaini Yuniarti, Heli P. Sucipto, MA, dan Dr. Subandi. Mungkin itu yang dapat sampaikan untuk psikologi indigenous di Filipina termasuk di Indonesia. Tadi ada lupa satu, di Filipina itu psikologi indigenous mulai berkembang tahun 1971 dengan konsepnya kapwa atau identitas yang sama dengan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, baik. Akan saya lanjutkan dengan konsep psikologi yang berkembang di India. Nah, India ini menjadi storehouse atau satu tempat yang di mana di situ benar-benar berkembang berbagai macam pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang mendalam dan bervariasi. Jadi alasannya antara lain adalah karena pertama India merupakan tempat kelahiran Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa agama Buddha sendiri lahir dari Buddha yang berada di daerah Nepal di bawah kekuasaannya Maharaja Asoka. Nah, kemudian India sendiri juga merupakan tempat historis umat Hindu karena memang sebagian besar justru penduduk India adalah penganut Hindu karena Hindu sendiri itu lahir dari India. Kemudian India juga merupakan sebuah target invasi Muslim dalam artian begitu besarnya, begitu banyaknya jumlah penduduk yang ada di sana sehingga perkembangan Islam atau umat Muslim itu mau tidak mau masuk ke wilayah India gitu ya, karena Islam kan juga adalah sebuah agama yang berkembang kepada berbagai kalangan gitu ya. Kemudian di India sendiri itu merupakan objek eksploitasi oleh kolonial Inggris. Nah, jadi seperti yang kita tahu Inggris itu menjajah India cukup lama sampai akhirnya ketika masanya pergantian antara Raja Edward ke Elizabeth, nah disitulah India akhirnya diserahkan kepada
pribumi India, tidak lagi di bawah Commonwealth. Nah, kemudian sebagian besar pengetahuan kuno India itu berasal dari kitab Weda yang merupakan sekumpulan pelajaran, himne, puisi, prosa yang dikompilasikan dari pengajian lisan, sehingga berbagai konsep ini memang membaur di budaya India gitu, sehingga India dianggap sebagai storehouse pengetahuan yang mendalam dan bervariasi. Oke, selanjutnya karena yang paling kuat adalah budaya Hindu, dari agama Hindu, sehingga di India sendiri Hindu memberikan pengaruh yang cukup besar untuk aspek filosofis dan ilmu pengetahuan pada bangsa India. Nah, tujuan pengetahuan itu bukan untuk mengetahui dan memprediksi aktivitas manusia dalam lingkungan, tapi lebih untuk membebaskan diri dari partikular dan material menurut sainsnya Hindu gitu ya. Nah, filsafat yang mendasari psikologi di India itu terekspresikan dalam 6 sistem yang ada dalam Hindu, yaitu pertama Nyaya sistem atau argumen yang atau alasan gitu ya. Nah, ini adalah metode investigasi dan berpikir di India. Jadi tujuan utamanya mencapai nirvana menggunakan silogisme bahwa ilmu dapat membimbing individu untuk membebaskan diri. Kemudian ada yang kedua, the Vaisheshika system. Nah, ini menyatakan bahwa kenyataan merupakan komposisi dari atom dan kehampaan. Jadi memang dalam budaya Hindu itu kan mereka sangat percaya pada dewa-dewa, kemudian universalitas kehidupan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Sankhya system, yaitu sistem tertua yang mengidentifikasikan 25 realitas yang menyokong dunia gitu. Jadi tubuh diskemakan secara terperinci sebagai substansi yang mengandung intelektualitas, kemampuan indrawi, mind gitu ya, organ perasaan dan tindakan, kemudian ada jiwa juga atau spirit. Nah, digambarkan sebagai seorang manusia. Nah, prinsip fisik yang memberikan substansi gitu. Jadi dalam sebuah kehidupan. Nah, ini bersifat universal dan plural, jadi bukan individual gitu. Kemudian the yoga system, yaitu membebaskan tubuh manusia dari hasrat, nafsu, badaniyah, dan pengetahuan indrawi melalui kekuatan supernatural dengan jalan meditasi gitu. Nah, kemudian ada the Purva Mumansa system, itu menggunakan mind atau pikiran untuk menyarikan kebenaran gitu. Nah, kemudian ada the Vedanta system. Vedanta system ini merupakan perluasan kitab Veda yang menyatakan prinsip pertamanya bahwa Tuhan dan jiwa atau soul itu adalah suatu kesatuan, sehingga mengaplikasikan ajarannya pada pencarian insight dalam diri, kemudian keterbukaan, disiplin diri, dan keinginan untuk menemukan kesatuan dan kebahagiaan itu di dalam Tuhan gitu. Jadi konsepnya itu manusia menyatu dengan Tuhan dalam universalitas kehidupan gitu ya. Nah, implikasi penting falsafah Hindu dalam psikologi itu individu memiliki karakteristik sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar gitu. Kemudian yang kedua, penegasan individualitas dipandang bukan hanya berarti bagi diri sendiri, tapi lebih kepada sebuah aktivitas yang diminimalkan dan dihindari. Nah, yang ketiga juga penekanan pada humanisme yang berdasar pada konsep dasar Hindu gitu. Nah, dalam sejarahnya psikologi sebenarnya psikologi itu kan dewasa ini itu menguak prinsip-prinsip universalitas gitu ya, sehingga muncul psikologi positif, muncul juga psikologi Islami, psikologi yang banyak berbagai sub psikologi lainnya. Nah, di satu sisi psikologi Barat memang dibutuhkan, namun di pihak lain karakteristik kultural budaya setempat juga mulai mendapatkan perhatian. Nah, artinya
untuk memahami perilaku manusia di belahan bumi tertentu harus digunakan basis kultur di mana manusia itu hidup. Selain itu diperlukan juga ada integrasi antar perspektif barat dan timur. Jadi ada perpaduan itu sehingga untuk mencari kesamaan-kesamaan atau menjawab permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat setempat. Nah, pada 2004 itu Huang Kuo Huang dalam artikelnya berjudul The Epistemological Goals of Indigenous Psychology, The Perspective of Constructive Realism, psikologi indigenous muncul pertama kali tahun 70-an di kawasan Asia. Nah, waktu itu banyak psikologi di negara non-barat yang mengadopsi konsep-konsep dan metodologi penelitian yang berkembang di barat untuk diaplikasikan di tempat asal mereka. Nah, namun setelah diterapkan di tempat asal ditemukan adanya ketidakrelevanan, nggak nyambung gitu antara konsep barat dengan bahasan psikologi masyarakat setempat gitu, sehingga konsep metodologi penelitian dari barat juga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga disitulah muncul indigenous psychology sebagai jawaban atas keprihatinan para psikologi non-barat. Nah, bahasa mudahnya itu indigenous psychology muncul mungkin sebagai ketidakpuasan atas konsep psikologi barat dalam menjawab permasalahan psikologi di masyarakat timur. Nah, indigenous psychology sangat berkaitan erat dengan aplikasi teori psikologi barat ke dalam psikologi timur gitu ya. Jadi jika kita berbicara indigenous psychology, maka berarti kita juga akan berbicara mengenai perkembangan ilmu psikologi itu sendiri, kemudian mengarah pada budaya orang setempat, dan terakhir pada penelitian psikologi. Nah, 3 kata terakhir ini menurut penulis gini ya, selalu muncul ketika ada diskusi yang membahas tentang indigenous psychology, termasuk diskusi dalam kelompok ini. Nah, indigenous psychology dapat juga didefinisikan sebagai pandangan psikologi yang asli pribumi dan punya pemahaman mendasar pada fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks budaya setempat. Nah, definisi ini menurut Profesor Kusdwiratri Setiono ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pengetahuan psikologi tidak dipaksakan dari luar, melainkan muncul dari tradisi budaya setempat. Nah, yang kedua, psikologi yang sesungguhnya bukan berupa tingkah laku artifisial atau buatan yang diciptakan hasil studi atau eksperimental, tapi berupa tingkah laku keseharian. Nah, ketiga, tingkah laku dipahami dan diinterpretasi tidak dalam kerangka teori yang diimport, melainkan dalam kerangka pemahaman budaya setempat. Nah, kemudian yang keempat, psikologi indigenous ini mencakup pengetahuan psikologi yang relevan dan didesain untuk orang-orang setempat. Dengan kata lain, psikologi indigenous ini mencerminkan realitas sosial yang sebenar-benarnya dari masyarakat setempat gitu. Jadi psikologi indigenous menurut Profesor Kusdwiratri Setiono juga merupakan psikologi yang appropriate atau cocok, tepat, pantas untuk setiap budaya yang ada di negara manapun di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah, menurut Profesor Sarlito Wirawan Sarwono beliau guru besar psikologi UI almarhum, juga menjelaskan bahwa keberadaan psikologi di Indonesia saat ini memang sedang menghadapi beberapa masalah, antara lain apa yang sudah berhasil diterapkan di barat tidak selalu dapat diterapkan di Indonesia gitu. Dan hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan etnik, kondisi masyarakat di negara kita, kemudian masyarakatnya ada yang di desa, ada yang di kota, sehingga apa yang sudah berhasil diterapkan di satu etnik belum tentu sesuai untuk etnik lain, apalagi budaya yang ada di Indonesia juga kan sangat beragam gitu. Nah, padahal pada kenyataannya memang gitu ya. Selama ini ilmu psikologi yang kita pelajari masih difahami sebagai Western psychology atau psikologi barat dengan mengasumsikan perilaku dan tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang universal gitu. Padahal menurut Wicol Kim, seorang psikolog asal Korea, teori psikologi barat hanya memadai untuk memahami fenomena kejiwaan masyarakat barat saja sesuai dengan kultur sekuler di mana ilmu itu lahir. Nah, indigenous psychology dianggap penting sejak munculnya teori-teori psikologi yang ingin bisa diberlakukan secara universal, tidak hanya di Eropa dan Amerika Utara saja. Nah, tujuan ataupun goal dari indigenous psychology ini adalah untuk membuat sains lebih teliti, sistematis, dan
universal yang secara teori maupun empirik bisa dibuktikan dimanapun berada gitu. Nah, kultur yang ada di masyarakat setempat seperti sejarah, geografik, politik, bahasa, filsafat, dan juga keyakinan agama sangat punya pengaruh yang sangat jelas gitu dalam perkembangan psikologi seseorang gitu. Jadi kultur yang dalam hal ini juga bersifat genetik mampu membentuk kita untuk berperilaku sedemikian rupa baik dalam keadaan normal atau dalam menghadapi suatu keadaan tertentu. Nah, indigenous psychology muncul pertama kali tahun 1970-an sebagai pandangan psikologi asli pribumi dan memiliki pemahaman mendasar pada fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks kebudayaan setempat. Nah, dalam penerapan sebuah teori dibutuhkan ada kesesuaian konsep yang hendak dijadikan acuan sehingga universal dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Sehingga indigenous psychology ini bukanlah untuk mematahkan psikologi barat, melainkan dia ingin melengkapi tujuan utama psikologi, yaitu sebagai sains yang bisa berlaku secara universal gitu. Jadi ini bukan tandingannya psikologi barat, bukan gitu. Hanya saja ini mencari jalan untuk mencocokkan bagaimana dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berbeda dalam dunia timur dibandingkan dengan dunia barat gitu ya. Jadi kita balik kembali di India. Nah, psikologi yang eksis baru di India ini di awal abad 20 masih mengemban tradisi aliran barat. Nah, pengajaran psikologi di India itu masih mengikuti tradisi Inggris sejak kolonial gitu ya. Juga sebagian besar penelitian psikologi merupakan hasil penelitian yang dilakukan di barat, bukannya di India. Nah, sebagai bangsa yang peradabannya dapat dikatakan tertua di dunia, pikiran serta perilaku manusia juga menjadi subjek yang diteliti secara sistemis di India. Nah, selama 3 milenium terakhir ini gitu. Jadi kitab suci kuno India seperti Veda, Upanishad dan sejenisnya menjadikan kekayaan intelektual serta kekayaan psikologis masyarakat di India. Nah, Veda, Upanishad adalah aktivitas utama umat India yang berfokus pada realisasi diri dan peniscayaan penderitaan manusia. Sehingga yoga juga menyangkut pengendalian pikiran efektif sebagai fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan batin manusia. Nah, kemajuan psikologi yang ilmiah masih lambat terjadi di India gitu. Pemerintah kolonial dulu lebih tertarik menerapkan studi antropologi dan sosiologi karena dinilai mampu meningkatkan intelektual masyarakat serta pemahaman akan budaya demi keuntungan kolonialisme gitu ya. Jadi ya itu kan ada faktor politis di sana gitu dari kolonialismenya Inggris gitu. Karena biasanya kolonialisme kan pasti lebih menguntungkan bagaimana politiknya mereka bertahan gitu ya daripada untuk mengembangkan daerah setempat. Nah, setelah kemerdekaan India di tahun 1947, pemerintahan nasional mengaku penting pendidikan ilmu sosial dan psikologi di India demi mencapai tujuan rekonstruksi skala nasional dan pembangunan masyarakatnya. Jadi psikolog-psikolog mulai menyadari bahwa mereka punya andil serta tanggung jawab bagi negara. Nah, dalam upaya pribumisasi psikologi tersebut, para psikolog India itu sangat memahami betul bidang psikologi lintas budaya yang muncul. Nah, sejumlah besar proyek kolaborasi dimulai untuk menguji teori psikologis dan model-model di negara-negara berkembang khususnya di India. Banyak psikolog India kemudian menduduki posisi penting dalam asosiasi psikologi cross-cultural international dan mengemban peran penting di dalamnya. Namun seperti yang dicatat oleh De Shinha, kerja lintas budaya hanya seputar pengujian teori-teori barat yang sudah ada di India. Sangat jarang studi yang didasarkan kebutuhan masyarakat India demi keuntungan masyarakat India sendiri gitu. Jadi sehingga untuk ekspansi psikologi lintas budaya secara global penting untuk menjaga keabsahan metodologis dan mampu menarik perhatian masyarakat luas. Saat ini penelitian lintas budaya masih meredup di India dan indigenisasi endogen di sisi lain berfokus pada relevansi kontemporer warisan budaya dan keabsahan teori yang sudah ada gitu. Atau saat ini populer dengan disebut sebagai Indian psychology gitu. Demikian pembahasan terkait psikologi yang berkembang di India. Terima kasih.
Konsep psikologi yang berkembang di Cina. Indigenous psikologi dapat didefinisikan sebagai pandangan psikologi yang asli pribumi dan memiliki pemahaman mendasar pada fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks kebudayaan setempat. Jika kita berbicara indigenous psikologi, maka berarti kita juga akan berbicara mengenai perkembangan ilmu psikologi sendiri, kemudian mengarah kepada kebudayaan orang setempat, dan terakhir adalah penelitian psikologi yang ada di daerah setempat. Tokoh psikologi di dalam Cina adalah Yang Kuo-su, yaitu seorang psikolog dan aktivis politik Tionghoa di Taiwan, yang dianggap sebagai pendiri psikologi Cina asli dan menjabat sebagai profesor dan ketua Departemen Psikologi Universitas Nasional Taiwan. Sejarahnya, yang mengusulkan perbedaan antara psikologi pribumi dan psikologi kebarat-baratan, yang berpendapat bahwa psikologi barat hanya untuk mendasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Amerika atau barat, dan pada kenyataannya psikologi untuk barat tidak dapat diterapkan pada negara-negara selain non-barat. Nah, mulai pada tahun 1970, ia sudah melakukan penelitian tentang masyarakat kebudayaan masyarakat Cina yang unik seperti Yuan Fan, Bakti, Guanxi, dan wajah. Teori-teori dan penelitiannya juga sudah banyak diadopsi oleh para sarjana di Taiwan maupun di luar negeri. Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, beberapa pakar psikologi juga sudah banyak mencari fakta tentang dimensi-dimensi budaya Cina dan mengembangkan tes-tes tersebut dan inventory teori tersebut untuk mengukurnya. Nah, dari program penelitian relevan tersebut yang dilakukan oleh KS Yang dan rekan-rekan sejawatnya, dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi 5 faktor bipolar, yaitu social orientation with self-confidence, compliments with impotence, expansive with conservative, self-control with influence, optimism with neuroticism. Baiklah, sekian dari penelitian mengenai. Saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi yang berkembang di Jepang. Sejarahnya, setelah Perang Dunia Kedua, penelitian psikologis Jepang mulai menangani banyak topik yang bervariasi, minat yang luas, yang pada akhirnya menyebabkan banyak subdivisi dalam psikologi. Belakangan ini, banyak studi interdisipliner dilakukan dengan ilmu terkait. Namun, studi ini cenderung kehilangan karakter psikologis mereka. Pembagian penelitian psikologi dan kombinasinya dengan bidang lain telah menimbulkan pertanyaan seperti apa itu psikolog dan apa dasar dari psikologi modern. Segera setelah Perang Dunia Kedua, Tatsuro Yatabe nya mengantar psikologi, membagi hasil psikologi modern menjadi morfologi mental, fisiologi mental, dan ekologi mental. Misumi juga mengusulkan sistem umum untuk mengklasifikasikan psikologi sosial eksperimental, dinamika kelompok, dan terutama penelitian perilaku kepemimpinan. Paradigmanya mencakup General Behavioral Morphology atau GBM, Specific Behavioral Morphology atau SBM, General Behavioral Dynamics atau GBD, dan Specific Behavioral Dynamics atau SBD. Sementara GBD mencakup sejumlah besar studi psikologi umum yang membahas dengan persepsi dan pembelajaran. SBD termasuk penelitian psikologi eksperimental yang dilakukan di berbagai bidang psikologi terapan. Hasil penelitian dinamika perilaku telah memberikan dasar untuk mendefinisikan kembali dan menyempurnakan konsep seperti pikiran yang semula hanya digunakan dalam arti akal sehat di awal teori GBM. Perbaikan dalam konsep dasar seperti pikiran mengarah pada redefinisi konsep dalam bidang MBS yang pada dasarnya menekankan perbedaan individu, lingkungan, dan perkembangan. Karena perkembangan di keempat wilayah penelitian ini saling mempengaruhi, maka diperlukan kemajuan yang seimbang dan terkoordinasi. Metodologi penelitian psikologi sangat dipengaruhi oleh psikologi kognitif modern. Ini sebagian besar telah merevisi paradigma SR lama dengan memperlakukan variabel independen atau stimulus S bukan sebagai variabel al non-perilaku murni, tetapi sebagai variabel independen kuasi non-perilaku. Perubahan penekanan ini membawa Marcus dan Zajonc
untuk mengusulkan paradigma Osor dan Misumi, paradigmanya OS-OR-nya. Menurut yang terakhir, S adalah stimulus yang ditafsirkan dan dimodifikasikan oleh organisme, bukan S yang secara langsung mempengaruhi R di bawah kendali. J.B. Watson, bapak paradigma SR, adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di University of Chicago ketika G. Hammett mengajukan behaviorisme membuka jalan bagi simbolik interaksionis modern. Ide-ide yang memprakarsai paradigma OS atau mendekati ide-ide Mead dan murid-muridnya. Diharapkan di abad ke-21 ini kita akan menyaksikan kembali ke sumber behaviorisme awal abad ke-20 ini. Tokoh penelitian yang terlibat di konsep psikologi Jepang. Psikologi di Jepang sebelumnya pernah diulas oleh Tanaka dan Inggris, dan Omura. Akibatnya, para periode tahun 1970 hingga sekarang meninjau 11 bidang utama dalam psikologi. Daftar berikut mengidentifikasikan area penelitian ini dan para sarjana yang telah merangkum area untuk tinjauan ini. A. Persepsi Hiroto Katori dan Takeo Wanatabe. Kognisi dan pemahaman Gyo Hatano. Memori Takao Umemoto. Model item response theory atau IRT. Sukeyori Shiba. Psikologi perkembangan Nobumoto Tajima. Psikologi hewan Naosuke Itoigawa. Psikologi sosial Yasuyaki Nagata. Perilaku prososial Seiso Sukemune. Penelitian kepemimpinan Mark F. Peterson. Psikologi pendidikan Akimichi Omura. Psikologi klinis Takao Murase. Penelitian budaya komparatif Chikio Hayashi dan Tatsuzo Suzuki. Praktik kognitif khusus budaya Jepang. Studi membaca dan menulis dengan menggunakan ortografi khas Jepang yang menggunakan kombinasi kanji dan kana. Cukup informatif. Studi eksperimental telah menemukan bahwa kata-kata yang ditranskrip kanji membutuhkan waktu lebih lama untuk diucapkan daripada kata-kata yang ditranskrip kana. Namun, kata kanji lebih transparan daripada kata kana. Hal ini menunjukkan bahwa proses melalui kode fonetik dan makna diambil dari string karakter bervariasi antara ortografi dan berbagai jenis skrip tertulis. Studi klinis yang menunjukkan gangguan selektif kanji atau kana di antara pasien disleksia dan Alexa sangat menyarankan bahwa kata kanji dan kana tidak hanya diproses secara berbeda, tetapi juga diatur secara berbeda di otak. Contoh bagus lainnya dari praktik budaya Jepang yang unik adalah berdasarkan perhitungan matematis Soroban. Hatano dan rekan-rekannya telah mengemukakan bahwa para ahli dalam operasi sempoa menggunakan mental sempoa untuk perhitungan untuk meningkatkan kecepatan. Hishitani menggunakan metode yang telah terbukti untuk membandingkan reproduksi maju dan mundur dari serangkaian digit, dan Hata dan Ikeda dan Hata dengan memeriksa dominasi hemisferik dalam perhitungan menawarkan dukungan yang kuat untuk memperoleh sempoa mental melalui pengalaman bersama-sama. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk melakukan perhitungan mental dan menjadi terampil dalam hal itu. Perspektif Jepang tentang pemahaman. Beberapa psikologi Jepang telah membuat konsep pemahaman berdasarkan epistemologi antropomorfik. Antropomorfisme di sini berarti mempersonifikasikan objek bukan manusia dan atau memproyeksikan diri ke objek sehingga pengetahuan tentang manusia atau diri dapat ditransfer secara analogi ke objek. Prediksi dari antropomorfisme ini adalah bahwa seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah tanpa harus menggunakan penalaran logis. Sebaliknya, seseorang dapat menempatkan diri imajiner dalam situasi masalah. Prediksi ini telah dikonfirmasi oleh Saeki untuk masalah 4 kartu Watson oleh Sukano karena hilang menambah masalah, dan oleh Ueno et al. Untuk tugas konservasi bilangan. Prediksi lain adalah bahwa personifikasi atau animisme bersifat adaptif. Itu cenderung menimbulkan tebakan yang cerdas.
Bahkan orang dewasa mengandalkannya sebagai strategi heuristik atau mundur. Studi biologi sehari-hari dan fisika personifikasi telah memberi dukungan. Epistemologi antropomorfik mengasumsikan bahwa pemahaman seorang difasilitasi melalui dialog. Berinteraksi dengan orang lain membutuhkan orang untuk mengkoordinasikan perspektif yang berbeda. Inagaki dan Miyake telah menyajikan kasus yang kuat untuk asumsi ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kami, kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.